masih bersuka cita. Amin. Adik-adik juga siap memuji Tuhan kan? Yuk kita sekarang sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Tuhan Yesus telah
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tinggal dalam hati kami, Engkau menyertai kami, kemanapun kami ada, Engkau sertai kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur. Kami juga siap Tuhan untuk mendengarkan nasihat firman-Mu. Hati kami boleh diisi oleh dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, biar setiap hari kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan inginkan untuk kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday. Oke, hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas 2 ayat 42 sampai 52. Oke, hari ini kita mau nanti adik-adik boleh ya membaca firman Tuhannya dalam Injil Lukas tadi yang Kak Yulia sebutkan. Kemudian hari ini Kak Yulia mau tanya, siapa di rumah yang suka membantu orang tua? Kak Yulia yakin bahwa kita semua di rumah suka membantu papa sama mama. Hari ini kita dengar cerita tentang Tuhan Yesus menolong kedua orang tuanya. Nah, adik-adik tahu siapa papanya? Nama dari papanya Tuhan Yesus? Oke, nama dari papanya Tuhan Yesus adalah Yusuf, dan ibunya Tuhan Yesus namanya siapa? Maria. Yesus itu adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Dia juga membantunya ayahnya bekerja di rumah. Karena waktu itu pekerjaan ayahnya sebagai apa? Tukang kayu. Dia selalu membantu apa? Pekerjaan ayahnya. Nah, pada waktu itu dia berumur 12 tahun. Kedua orang tuanya mengajak dia pergi ke kota Yerusalem. Pada waktu itu mereka tinggalnya di mana? Kota Nazaret. Nah, setiap tahun kedua orang tuanya itu pergi ke Yerusalem untuk apa? Merayakan hari raya Paskah. Di situ mereka membawa persembahan. Mereka memberikan persembahan domba di bait Allah. Tentunya mereka mempersembahkan domba itu adalah domba yang terbaik dong. Nah, setelah acaranya di bait Allah selesai, mereka itu pulang. Tapi waktu itu Tuhan Yesus tidak ikut pulang. Loh, kok bisa ya Kak Yulia Tuhan Yesus tidak ikut pulang? Nah, waktu itu dalam perjalanan tanpa sadar kalau papa sama ibunya Tuhan Yesus itu, loh kok Tuhan Yesus kok tidak kelihatan ya? Kemana ya dia ya? Nah, ternyata mereka sudah sampai di kota Nazaret. Nah, mereka kalau mau kembali lagi, mereka harus berjalan berhari-hari baru sampai lagi ke mana? Kota Yerusalem. Nah, selama 3 hari akhirnya mereka kembali lagi ke kota Yerusalem. Di situ mereka bisa bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus. Kemudian kedua orang tuanya bilang begini, kenapa kok kamu tidak ikut pulang? Nah, ternyata Tuhan Yesus bilang, loh kan papa sama mama kan tahu aku ini adalah apa? Anak Allah, harusnya aku berdiam di rumah Tuhan. Nah, apakah itu tanda bahwa Tuhan Yesus tidak taat sama orang tuanya? Tidak. Karena apa? Tuhan Yesus itu tahu, kedua orang tuanya simpan dalam hatinya bahwa mereka ini, Tuhan Yesus itu adalah anak Allah dan memang dia apa? Dia harus di rumah Tuhan. Nah, waktu didapati Tuhan Yesus sedang ngapain ya? Tuhan Yesus sedang apa? Berbicara sama para imam-imam. Wow, ternyata orang-orang itu senang sama Tuhan Yesus. Para imam itu senang sama Tuhan karena apa? Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat cerdas dan sangat berhikmat. Kemudian mereka, Yusuf sama Maria, mengajak apa? Tuhan Yesus pulang ke rumah.
Nah, apakah waktu itu Tuhan Yesus taat sama perintah papa sama mama? Iya, taat sama perintah papa sama mamanya. Akhirnya mereka pulang bersama-sama ke mana? Ke kota Nazaret. Kemudian Tuhan terus bertumbuh menjadi dewasa, terus diasuh, disayang sama papa sama mamanya. Yusuf sama Maria. Mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita ini, hari ini ceritanya tentang Tuhan Yesus menolong kedua orang tuanya. Kak, di mana sih letaknya kalau Tuhan Yesus menolong kedua orang tuanya? Satu, papanya bekerja, Tuhan Yesus selalu membantu. Kita harus ingat bahwa Yusuf itu pekerjaannya sebagai apa? Tukang kayu. Pasti dong dia itu membantu ayahnya. Kemudian yang kedua, dia apa? Menolong kedua orang tuanya dengan cara apa? Dia taat terhadap perintah kedua orang tuanya. Waktu orang tuanya bilang begini, ayo kita pulang ke kota Nazaret. Dia juga taat kepada perintah papa sama mamanya. Nah, adik-adik juga gitu. Kalau Tuhan Yesus sendiri, dia sebagai anak Allah, dia mau taat sama perintah kedua orang tuanya, kita juga mau apa? Taat sama perintah kedua orang tua kita di rumah. Sumpamanya papanya minta tolong, harus apa? Ditolong. Seperti Tuhan Yesus. Contohnya gini, kalau papa setiap bulan papa sama mama membayar uang sekolah kita makan, itu juga dari papa sama mama bekerja keras untuk apa? Penuhi kebutuhan kita. Iya kan? Nah, tugas kita adalah apa? Kalau disuruh sekolah ya sekolah. Harus apa juga? Harus belajar supaya dapat nilai yang bagus. Ya, ketika kita mau belajar taat sama perintah papa sama mama, itu kita sudah menolong apa? Menolong papa sama mama. Kalau di rumah juga kita harus apa? Membantu apa? Pekerjaan rumah papa sama mama. Oke? Nah, itu ketika kita sudah taat sama perintah papa sama mama, kita sudah mau melakukan perintah papa sama mama, itu sudah tanda bahwa kita apa? Sudah menolong papa sama mama. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Oke, sebelum kita akhiri cerita hari ini, kita mau menghafal ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi ya, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, kita mau berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, kita mau hormat kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah mengajari kami agar kami menjadi anak yang terus menolong kedua orang tua kami dengan cara tetap taat, patuh sama apa yang menjadi perintah papa sama mama. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan terus menjadikan kami menjadi anak-anak yang baik, sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bye-bye Rehoboth Kids.